Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafifah, stambuk F551-18192. Saya mahasiswa Universitas Badulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknik Informatika. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Jadi, buat teman-teman yang ingin tahu materi apa saja yang ingin saya sampaikan, makanya jangan di-skip. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Materi 1. Audit Sistem Informasi. Oke sih Pak, ada waktu sebentar, boleh saya bertanya? Hai, boleh. Kalau boleh tahu mau tanya tentang apa? Mau tanya materi tentang audit sistem informasi. Jadi di sini saya ada 6 pertanyaan. Boleh kita mulai? Boleh. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengertian audit sistem informasi. Jadi, pengertian audit sistem adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah mencapai tujuan. Pertanyaan kedua, apa pentingnya audit sistem informasi? Jadi, ada beberapa hal. Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari poin pertama, yaitu kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, kerugian karena penyalahgunaan komputer. Yang kelima, nilai hardware dan personil sistem informasi. Yang keenam, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan dari audit sistem informasi? Tujuan dari audit sistem informasi itu ada 4. Yang pertama, perlindungan aset. Yang kedua, efisiensi sistem. Yang ketiga, efektivitas sistem. Yang keempat, integritas data. Pertanyaan yang keempat, apa saja tahapan-tahapan yang ada di audit sistem informasi tadi? Jadi tahapan audit itu ada 4, yaitu tahapan perencanaan atau planning, tahapan pemeriksaan lapangan, tahapan pelaporan atau reporting, dan tahapan tindak lanjut atau follow up. Pertanyaan yang kelima, siapa saja yang melakukan audit? Tadi pertanyaannya itu mengenai siapa yang melakukan audit. Saya jawab, ya tergantung tujuan audit. Tujuan audit itu ada internal audit dan lembaga independen di luar organisasi gitu. Dan pertanyaan yang keenam, siapa saja yang ada di audit? Jadi yang ada di audit itu ada manajemen, IT manager, IT spesialis, dan user. Untuk manajemen ada rektor, warek, dan dekan. Untuk IT manager ada manajer aplikasi. Kemudian untuk IT spesialis ada database, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Kalau untuk user ada dosen dan mahasiswa. Oke, terima kasih. Oke, makasih, sama-sama. Materi 2. Is audit process. Proses audit sistem adalah serangkaian kegiatan audit untuk memastikan bahwa organisasi telah melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan untuk menghadapi perubahan regulasi dan kondisi pasar. Jadi, teman-teman bisa lihat di samping saya ada bagan audit stage. Selanjutnya kita bahas audit planning.
Jadi di audit planning itu ada lingkup audit, kriteria audit, dan tim audit. Untuk lingkup audit, proses apa saja yang akan diaudit, lokasi, ukuran, waktu, dan proses. Dan untuk kriteria audit berdasarkan kebijakan. Untuk tim audit, ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, dan 2 fungsi sekaligus. 2 organisasi auditor atau lebih sekaligus. Selanjutnya kita ke audit prosedur. Jadi di audit prosedur ada beberapa poin, yaitu yang pertama, daftar orang yang akan diwawancara. Yang kedua, pertanyaan wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, perangkat audit yang digunakan. Yang kelima, tingkat sampling dan metodologi yang dipakai. Yang keenam, bagaimana dan di mana persiapan bukti. Kemudian kita lanjut ke bagian reporting. Aktivitas yang dilakukan reporting yaitu sampaikan laporan kepada audit, jadwalkan closing atau meeting. Untuk audit internal, kirimkan tagihan ke audit. Kumpulkan dan arsipkan seluruh dokumen dan berkas. Update dokumen untuk kebutuhan audit selanjutnya. Kemudian kumpulkan feedback dari audit. Materi 3, internal control concept. Materi 3 yaitu internal control. Di internal control ada control responsibility. Di responsibility ada planning, organizing, dan directing. Planning menyusun sasaran dan tujuan serta memilih metode yang sesuai untuk mengelola sumber daya. Untuk organizing, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk directing, menetapkan otoritas. Ada beberapa contoh, yaitu type of internal control, system of internal control, dan element of internal control. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye!